Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas modul 1 part 2 pada mata kuliah International Business dengan judul Ekspansi PT Indofood Sukses Makmur. Nama saya sendiri adalah Eko Suyanto Wibowo dengan nomor NIM 01606123140053. Di sini saya mengambil jurusan manajemen. Yang pertama adalah tentang apa itu developing economy. Developing economy adalah perekonomian di negara berkembang yang akan kita bahas beserta contoh dari perusahaan tersebut. Ciri-ciri dari developing economy atau perekonomian di negara berkembang adalah yang pertama adalah pendapatan real per kapita yang rendah. Di negara berkembang, rendahnya pendapatan real per kapita menimbulkan efek domino yang menyebabkan berkurangnya tabungan dan terbatasnya investasi. Kondisi ekonomi ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkepanjangan, sehingga menyulitkan sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Kurangnya sumber daya keuangan menghambat kemampuan individu dan masyarakat untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Lanjut, yang kedua adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di negara-negara berkembang bergulat dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga menimbulkan tantangan dalam alokasi sumber daya dan pembangunan infrastruktur yang penting. Pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan permintaan akan kebutuhan pokok, sehingga memberikan tekanan pada pemerintah untuk menerapkan kebijakan efektif yang dapat secara berkelanjutan mengelola peningkatan kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Lalu untuk yang ciri-ciri yang ketiga adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Prevalensi tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara berkembang memperkuat masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan kerusuhan sosial. Kurangnya kesempatan kerja menyebabkan sebagian besar angkatan kerja kesulitan mendapatkan pendapatan yang stabil, sehingga menghambat kemajuan ekonomi dan memperburuk tantangan sosial. Tantangan pengangguran ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang tepat sasaran untuk memacu penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat adalah perekonomian yang berbasis pertanian. Banyak negara berkembang itu sangat bergantung pada pertanian, baik untuk penghidupan maupun pendapatan. Seringkali dengan mengorbankan industrialisasi dan diversifikasi bisnis perdagangan, ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertanian menimbulkan resiko terhadap stabilitas perekonomian, sehingga membatasi peluang kemajuan teknologi dan diversifikasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan pendekatan ekonomi yang seimbang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Lalu kelima adalah kualitas hidup yang buruk. Kualitas hidup secara keseluruhan di negara berkembang terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai, standar hidup yang rendah, dan kemiskinan yang meluas. Terbatasnya akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan sanitasi semakin menambah tantangan yang dihadapi masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Memerlukan upaya komprehensif untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan standar hidup, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Lalu di sini terkait yang saya jelaskan tentang ekspansi perusahaan, contoh perusahaan yang untuk ekspansinya di negara berkembang, yaitu tentang Indofood Sukses Makmur. Indofood Sukses Makmur itu sejarahnya adalah perusahaan hasil dari Panganjaya Intikusuma, anak usaha Salim Group dan Semahan Maru Food Manufacturing pada 1 Maret 1994. Pada 1 Oktober 2009,
Indofood Sukses Makmur berganti nama menjadi Indofood CBP Sukses Makmur, dan dalam beberapa dekade ini PT Indofood Sukses Makmur telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak pedagang eceran. Seperti contohnya kita ketahui ada produk dari Indofood itu seperti contohnya seperti mie instan yang sering kita kenal selama ini adalah Indomie. Ini akan kita jelaskan ekspansi Indofood itu di negara-negara yang berkembang. Nah, ini kita jelaskan tentang Indofood ekspansi ke negara Nigeria. Di sana itu Indofood itu menguasai pasar hingga 70%. Bayangkan. Itu nanti kayak sebagai makanan pokok. Terus untuk yang kedua, tentang ekspansi ke negara itu adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur resmi mengaudisi Pinnahill Company dalam keterbukaan informasi pembelian saham dalam rangka audisi ini telah rampung pada 27 Agustus. Selanjutnya adalah Pinnahill Company merupakan perusahaan holding yang memiliki 4 anak usaha. Kegiatan utama grup Pinnahill mayoritas memang bergerak di bidang pembuatan mie instan yang tersebar di Arab Saudi, di Nigeria, di Turki, Mesir, dengan merek Indomie. Lalu, Indofood Sukses Makmur atau ICBP sendiri sebelumnya diinformasikan membeli seluruh saham Pinnahill Company Limited. Saat itu saham perusahaan tersebut 51% dipegang oleh Pinnahill Corporation dan 49% dikuasai oleh STOE. Lalu di Nigeria itu Indomie itu sampai digunakan sebagai transaksi sales. Luar biasa ya. Berarti sampai di sana itu memicu angka kelahiran yang sangat tinggi. Berikut adalah referensi link dari presentasi yang saya jelaskan tentang ekspansi dari PT Indofood tentang Indomie di negara Nigeria. Itu mulai dari ekspansinya, mulai dari profil perusahaan, perjalanan, dan Indomie itu bisa dijujubi di negara Afrika. Terus apa sih tentang negara-negara berkembang itu apa sih permasalahannya, itu ada juga. Terus untuk profil negara Nigeria itu juga ada di sini. Lalu selanjutnya di sini ada referensi gambar. Pada referensi gambar ini bahkan di sana sudah sampai jadi iklan untuk produk Indomie tersebut. Jadi itu kayak orang di sana itu tidak tahu kalau Indomie itu adalah produk impor. Dikiranya itu adalah produk dari negara mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya tentang perusahaan yang ekspansi ke negara berkembang, semisal seperti negara Nigeria. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.